Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akan Rahan Maulana dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan mengkaji tentang kesehatan Ibu menggunakan pengajian pola Gordon. Apakah Ibu berkenan? Ya, berkenan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu tentang kesehatan yang dirasakan Ibu saat ini? Ya, untuk saat ini saya merasa ada keluhan di buang air besar saya. Buang air besar saya kurang lancar Ya, setiap Bu. hari gitu. Terus apakah Ibu tahu faktor resiko penyakit Ibu yang dialami saat ini? Ya, resikonya tahu itu kalau BAB-nya nggak lancar kan kayak kita menyimpan sampah di perut gitu. Maaf ya Bu, apakah Ibu punya kebiasaan seperti merokok, minum minuman, alkohol, olahraga, perilaku hidup bersih dan sehat, atau perilaku yang terkait dialami? Kalau merokok sama alkohol jelas tidak lah ya. Kalau untuk olahraga saya alhamdulillah seminggu 2 kali senam. Terus untuk pola hidup sehat, bersih dan sehat ya. Terus saya sering cuci tangan. Apa yang dilakukan Ibu untuk menjaga kesehatan Ibu? Untuk menjaga kesehatan saya ya karena saya keluarnya di BAB, saya banyak makan serat ya, tinggi serat, banyak buah-buahan, sayur-sayuran, banyak minum air putih dan olahraga. Apakah Ibu patuh terhadap pengobatan sebelumnya? Ya, patuh. Apakah Ibu mentaati saran dari perawat atau tenaga kesehatan lainnya? Ya, mentaati. Apakah Ibu rajin mengecek kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, maupun kolesterol? Kalau tekanan darah sih saya sering, tapi untuk laborat seperti itu sih jika pas saya sakit aja. Baik Ibu, yang selanjutnya pola nutrisi metabolik. Ibu makan sehari berapa kali? Ya, kalau makan kadang dua kali, kadang 3 kali. Ibu biasanya jenis makanan yang Ibu makan biasanya makanan apa? Ya, itu apa? Saya suka sekali sama sayur-sayuran hijau, itu sayuran, terus juga ada lauknya, itu misalkan daging atau ikan gitu. Porsi makan Ibu biasanya banyak, sedang atau sedikit? Ya, sedang lah. Sedang ya Bu. Ya. Ibu punya alergi makanan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Terus makanan kesukaan Ibu apa? Saya sukanya itu tadi sayur-sayuran hijau sama ikan atau daging gitu. Ikan atau daging ya Bu. Terus Ibu ada keluhan Bu saat makan seperti sulit menelan, mual, muntah, tidak nafsu makan. Kira-kira kenapa itu Bu? Enggak sih, enggak Enggak ada ya? keluhan apa susah menelan itu enggak. Tapi kalau perut sakit kadang-kadang. Kadang-kadang ya Bu. Terus adakah penurunan berat badan pada Ibu? Enggak, malah tambah naik ya Bu? Iya, tambah banyak. Ibu biasanya berapa gelas Bu kalau minum yang Saya- dihabiskan itu? Kalau minum ya Dan jenis minumannya seperti apa? minuman saya bisa 8 gelas sehari itu. Saya suka air putih. Suka minum air putih ya Bu? Iya. Bagus banget itu Bu. Terus Ibu ini lanjut lagi ke pola eliminasi ya Bu. Ibu biasanya BAB berapa kali sehari sama buang air kecil sehari berapa kali? Nah itu saya keluhannya kan di BAB-nya, Ya. saya nggak lancar, bisa kadang 2 hari, kadang 3 hari gitu. Tapi kalau makan buah, misalkan berturut-turut buah pagi sarapan buah kayak gitu bisa sehari 2 kali Kalau kencingnya ya itu sih lancar, nggak ada masalah. 6 sampai 8 kali sehari 24 jam. Kalau untuk BAB bagaimana konsistennya atau warnanya seperti apa Ibu? Kalau monografi saya
kuning, kadang hijau. Terus untuk buang air kecil bagaimana warnanya? Warnanya jernih. Jernih. Iya. Terus kira-kira kalau ditampung di dalam gelas menjadi berapa gelas Ibu? Waduh, berapa ya? Nggak tahu ya Bu? Ya kira-kira Kira-kira ya berapa, Bu? ada 5 gelas lah. 5 gelas ada ya? Iya. Ibu ada keluhan nggak? Sakit saat BAB atau sakit saat buang air kecil gitu? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya? Terus apakah Ibu menggunakan obat-obatan pada keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Kalau saat ini enggak, saya cuma alami saja, yaitu makan buah sayur, banyak minum, olahraga seminggu 2 kali, gitu aja. Terus apakah Ibu menggunakan alat bantu untuk mengeliminasi? Enggak, untuk saat ini enggak. Enggak ya? Dulu pernah sih, Dulu tapi pernah. sekarang udah enggak. Terus selanjutnya yaitu pola aktivitas dan latihan ya Bu. Untuk aktivitas makan, minum, terus mandi, toileting, berpakaian, berpindah, mandiri atau dibantu oleh orang lain atau keluarga? Sendiri lah. Masih sendiri ya Bu? Sendiri saya kantor. Terus saat beraktivitas apakah Ibu merasakan sesak nafas atau mengalami nyeri pada dada? Enggak ada. Enggak ya Bu. Terus selanjutnya pola istirahat dan tidur ya Bu. Ya. Ibu tidur jam berapa, bangun jam berapa Bu? Ya biasanya? jam 9 lah saya tidur. Jam 9 udah tidur. Ya bangun yaitu azan subuh Azan setengah subuh 5 ya. gitu. Terus kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur apa Bu? Sebelum tidur Iya. yang dilakukan ya bersih-bersih diri. Ya gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki gitu. Terus ada gangguan tidak Bu? Misalnya mimpi buruk atau gimana nih? Oh, Enggak ada. ya enggak Enggak ada. ya? Ya kadang-kadang mimpi tapi ya biasa. Biasa ya Bu. Terus bagaimana persepsi terkait kualitas dan kuantitas tidur Ibu? Nyaman, gak ada masalah. Nyaman ya Bu. Iya. Terus selanjutnya ada pola persepsi kognitif ya Bu. Ibu mengetahui tentang penyakitnya itu seperti apa Bu? Penyakit yang Ibu alami saat ini seperti apa? Menurut pandangan Iya. saya gitu. Ya saya merasa BAB saya nggak lancar gitu. Kalau Terus? yang normal kan katanya setiap hari. Nah itu kalau saya itu nggak lancar, bisa 2 hari, 3 hari gitu. Oh. Terus Ibu ada kelainan nggak seperti apa daya ingat Ibu gitu kurang atau gimana? Enggak sih, biasa aja, paling Iya. lupa-lupa yang biasa lah, normal. Normal gitu. manusiawi ya, Bu. Terus Manusiawi. bagaimana terkait pengambilan keputusan tentang penyakit Ibu yang saat ini rasakan? Ya kalau yang sakit ini sih ya saya paling konsultasi ya sama suami kalau misalkan belum membaik kayak gitu. Terus Ibu mengalami nyeri yang seperti apa Bu? Mengalami nyeri atau tidak? Dari Ya, kadang. nomor 1 sampai 8 Ibu nomor 1 itu apa ya, nyeri biasa, terus yang 8 itu nyeri yang luar biasa gitu. Ibu mengalami nyeri yang berapa atau tidak mengalami nyeri? Ya kalau apa BAB-nya agak apa nggak lancar, kadang ya agak enak lah perutnya kayak gitu, kayak sebok kayak gitu apa ya, Oh. sebok gitu, terus kayak nggak nyaman lah perutnya. Yang paling ya sekitar itulah rentang berapa sih ya, 2 apa ya, 1-2 gitu. Berarti nggak terlalu lah ya Bu, Nggak. 1-3 lah ya. Nggak terlalu Biasa ya Pak, berarti biasa nyerinya ya Bu. ringan. Ringan ya. Iya, cuma nggak nyaman aja. Oke Ibu, yang selanjutnya pola persepsi konsep diri, yaitu Ibu memiliki gambaran diri seperti apa Bu? Ya gambaran diri saya itu ya apa, harus percaya diri ya. Kita kalau melakukan apa-apa ya harus percaya diri aja. Terus selanjutnya identitas diri, Ibu namanya siapa? Hermi Susilowati, Terus tempat tinggalnya di mana? Rumah Sabah, RT 2 RW 4, Mandiraja, Banjarnegara. Terus Ibu memiliki harga diri di sekitar rumah gitu, diakui
oleh tetangga gitu atau tidak? Ya, kita saling menghargai antara tetangga dan keluarga, keluarga dulu tetangga, ya, kita saling menghargai. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Betul. Terus ibu berperan seperti apa, Bu? Ya, saya di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa. Kalau Terus di kerjaan ya bekerja seperti biasa. ibu memiliki cita-cita? Ya, cita-cita saya ya ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, sehat, selalu diberi kesehatan, punya anak yang soleh-soleha, yang soleh. Gitu. Amin. Terus selanjutnya pola coping stres. Ibu memiliki kecemasan atau stres yang dialami. Terus penyebabnya apa, Bu? Ya, saya kalau punya masalah itu memang saya kadang pendam sendiri, saya pikir sendiri gitu. Kadang jadi memang karena tingkat stres saya tinggi gitu. Biasanya ibu melakukan ketika stres atau cemas ke apa ya? Hal yang biasa dilakukan ibu apa? Ya paling Ketika cemas, stres. ya paling itu apa mendekatkan diri sama Allah, berdoa gitu, sholat gitu. Terus ibu sumber supportnya atau support sistemnya siapa gitu, Bu? Ya paling suami, anak-anak, keluarga, orang Ya, Bu, tua orang tua. juga. Terus ibu menggunakan obat untuk menurunkan stres atau tidak? Enggak sih, enggak nyampe. Enggak sampai kan, Bu? Enggak. Terus yang selanjutnya pola peran dan hubungan ya, Bu. Ibu komunikasi sehari-hari pakai bahasa apa, Bu, yang digunakan? Ya bahasa Indonesia, kadang bahasa ini apa? Jawa ya. Jawa. Terus ibu tinggal dengan siapa saja? Ya di rumah sama suami, anak 2, ya cowok semua. Iya, terus Sudah itu, Sudah ya? keluarga aja, 4 orang. ibu hubungan dengan keluarga bagaimana? Ya alhamdulillah baik-baik saja. Ibu apakah merasa terisolasi dari tetangga sekitar? Enggak sih. Enggak ya. Terus ibu aktif nggak di kegiatan masyarakat gitu? Ya kayak ibu-ibu PKK gitu contohnya. Nah, enggak itu enggak. Itu enggak ya? Kadang Capek kalau ya? udah pulang kerja capek ya udah di rumah kayak gitu. Istirahat, ngurus rumah. Terus ibu menjalin hubungan seperti apa di Dan tetangga gitu? tangga paling ya yang Saling tetangga membantu gitu ya? dekat kayak gitu ya. Kalau ada yang kesusahan ya Dibantu. saling membantu, saling menghormati, menghargai. Yang selanjutnya ada pola reproduksi seksual ya, Bu. Eh, Bagaimana pola menstruasi ibu? Adakah masalah dalam soal menstruasi ibu? Ya kebetulan saya memang akhir-akhir tahun ini ada setahunan lah. Saya ada masalah di alat reproduksi ibu. Jadi ibu terdiagnosa endometriosis gitu. Jadi mainnya off terus gitu. Apakah ibu menggunakan alat kontrasepsi? Terus ada keluhan nggak? Kemarin sempat sebelum terdiagnosa itu ibu sempat nggak pakai alat kontrasepsi. Terus setelah ada keluhan kalau main sakit banget sampai opnam itu, sampai ada gangguan diabetes juga. Terus akhirnya diobati dokter spesialis onkologi kandungan, akhirnya di terapi obat hormon. Untuk saat ini ya pakai alat alat kontrasepsi suntik 3 bulan sekali. Terus ibu apakah sering memeriksa payudara sendiri? Pemeriksaan itu seperti apa yang ibu alami di bagian payudara? Oh iya itu, iya saya sering itu Mengecek gitu. iya ngecek sendiri. Terus apakah ibu merasakan puas dan nyaman dalam
sexual relationship, seks. Ya, wah Sumaya setahun ini agak mengalami gangguan. Terus selanjutnya pola nilai dan keyakinan. Pandangan ibu tentang pentingnya ibadah dalam hidup, apakah bisa membantu ketika menghadapi kesulitan? Iya, sangat. Itu adalah suatu kekuatan yang terbesar menurut saya, yang saya yakini. Jika saya ada masalah atau apapun itu, kita memang harus mengadu sama Allah, karena Allah itu adalah tempat yang paling terbaik untuk mengadu setiap kita ada masalah. Apa kebiasaan ibadah yang dilakukan di rumah dan di rumah sakit, apakah berbeda, Bu? Maksudnya? Ya, contohnya yang dilakukan di rumah seperti apa, terus yang di rumah sakit seperti apa? Untuk sholat? Iya. Ya, Ya, ibadah. ya sama, sholat Sama, ya? 5 waktu. Kalau di rumah ya jamaah sama keluarga. Kalau di rumah sakit kadang karena di kerjaan, maksudnya di kerjaan itu selesainya beda-beda, kadang sholatnya sendiri-sendiri. Terus bagaimana jika ibu dirawat oleh seseorang perawat yang berbeda keyakinan, dalam arti beda agama gitu, bersedia atau tidak? Ya nggak apa-apa, yang penting masih muhrim ya, Mm-mm. nggak masalah. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini cukup sekian dulu ya pengajiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas kerjasamanya yang mau membantu saya dalam proses penyelesaian perkuliahan, tugas perkuliahan. Ya, sama-sama Mas. Semoga sukses ya, selalu Amin. diberi kemudahan dan dimampukan kelancaran dalam mengejar cita-citanya ya. Amin. Amin ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.